Dan kalau kita lihat sekarang kebanyakan kelas menengah itu bukan punya aset ya. Kalian bisa survei aja teman-teman kalian yang kelas menengah, itu kebanyakan hidupnya itu berhutang. Jadi mereka kelihatan oke nih, oke mereka punya rumah yang 4 miliar misalnya. Tapi rumah 4 miliar itu mereka baru bayar sekitar mungkin 800 juta, sisanya masih KPR. Jadi kalau kita lihat neraca kehidupannya ya, hidup orang ini kita bagi nih jadi balance sheet ke neraca gitu ya. Yang kita bisa perhatikan adalah kebanyakan mereka itu punyanya liabilitas bukan aset. Jadi hidupnya tuh hidup berhutang. Dan ini kepercayaan gue, ketika lu berhutang ya, lu berhutang untuk beli rumah, lu berhutang untuk beli mobil, lu berhutang untuk sekedar yang lebih gila lagi, beli-beli baju begitu. Akibatnya adalah apa? Lu jadi budak kepada orang yang ngutangin lu. Ya itu prinsip dari hutang. Ketika lu ngutang sama orang, lu jadi budaknya antara lu dan yang hutangin itu. Ini juga lifestyle yang dipopulerkan kita lihat sejak global financial crisis ya di 2008. Dibikin tren gitu. Hutang untuk konsumerisme itu penipuan terbesar dunia menurut gua. Lu diajarin ngutang untuk travel, lu diajarin ngutang untuk gaya hidup, lu diajarin ngutang untuk beli handphone. Kalau kita ngomong di Amerika, Amerika udah lebih parah lagi karena adanya apa, student loan. Jadi lu untuk bisa kuliah gitu, untuk lu bisa kuliah, lu harus ngapain? Lu nggak mampu untuk bayar, lu harus ngutang untuk bayar. Indonesia belum nyampe di situ. Cuman gue udah bilang nih dari 3 tahun lalu, student loan akan ada by 2030 ya, akan marak student loan di Indonesia. Ya, nanti ada lembaga-lembaganya yang akan landing kalian, oh lu mau di kampus A, lu mau di kampus B, lu mau di kampus C, lu nggak bisa bayar kan, lu ngutang dulu ya untuk bayar, untuk janji S1 lu ini bisa dapat kerja, ya. Nanti ini akan ada hubungannya sama yang gua ngomongin di belakang. Ini udah agenda global gitu. Ini agendanya bukan agenda level nasional, bukan agenda yang kalian lihat, ini agendanya agenda global. Dan ketika itu terjadi, kelas menengahnya akan makin kehimpit lagi, karena mereka ngutangnya udah bukan rumah. Ya, rumah is one thing, rumah lu bisa jual, lu bisa ambil equity dari dalam keluar lagi. Tapi ketika lu ngutangnya untuk belajar quote on quote, lu ngutang untuk ngambil sebuah ijazah yang belum tentu bisa dipakai, itu jadi problem. Ini akan nyambung dengan gue lihat fenomena treadmill kredensial namanya ya. Maksudnya apa? Kalian tahu treadmill kan lari kan, tapi lari di tempat gitu kan, tapi tentang kredensial. Contohnya gini, ketika perusahaan zaman dulu ya, misalnya data entry yang gampang gitu, itu anak level SMK zaman dulu ya 10 tahun lalu, itu bisa kerja di situ untuk data entry, ya. Atau misalnya bookkeeping ya, pembukuan. Ini kita nggak ngomong accountant kayak di PwC dan segala macam, ini bookkeeping gitu. Bookkeeping yang sederhana itu anak SMK bisa kerjain sebenarnya. Cuman sekarang untuk lu bisa melakukan bookkeeping yang sederhana, lu harus S1 akuntansi. Nah, ke depannya ini akan jadi treadmill ternaik, yang tadinya SMK, sekarang minimal S1. Nah, yang tadinya minimal S1, ya itu akan nanti diminta master, diminta S2. Contoh, misalnya data visualisasi, ini bisanya